Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong saya. Ya. Oke, ya. Kalau alamat rumah gue sudah tahu kan. Jadi gue nggak mau terlalu preman, pokoknya siap-siap aja. Kapan-kapan kita bisa ketemu, ya. Lu nggak akan berani nyari gue, ya. Nggak akan berani. Kalau hanya nyari-nyari coba, ya. Kan gue mau dihajar, gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya, ntar gue samperin, hajar gue di situ. Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok hajar hukum ya, jangan, hajar bener laki-laki. Main fisik ya? Iya dong, main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang, habis itu belok-belok gitu loh. Saya tuh paling suka orang punya nyali. Kita ini orang Makassar, Bos. Kau Bugis kan? Cabut pedangmu. Ada burungmu. Cabut pedangmu. Kasih tahu kalau kasihmu. Datang nggak? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ada tuh kemarin ya pengacara tuh ya yang nantangin mau ngabisin katanya. Mau ngabisin atau mau apalah begitu ya. Pas didatengin sudah beda mentalnya ya. Memang begitulah ya. Agus nih kasusmu kemana-mana Agus nih. Ini Densu ini orang yang memfasilitasi kamu kemarin gitu kan. Kok Densu ngalamin kayak gini juga sekarang. Padahal niatnya baik dari awal Densu ya. Kemarin kamu diundang ke podcastnya dia itu biar donasi itu semakin banyak gitu. Tapi ternyata kok begini jadinya ya. Selain Mbak Novi kamu giniin, sekarang Densu loh. Memang luar biasa kamu Gus ya. Nah, tinggal terima sajalah karmamu ya. Tapi gimana video selengkapnya semeton ya. Kemarin Densu ditantang dan langsung samperin nih Abang Farhad. Jadi mulai kita saksikan semeton. Ini dia. Saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian. Bang Farhadnya udah Sherlock. Iya. Janjian kenapa? Tadi katanya Bang Farhad kan mau hajar saya. Hajar ya, sorry. Saya bilang boleh di hajar. Sherlock lokasinya, nanti saya datang. Mau dihajar. Kan Pak Farhad kan bilang mau hajar saya. Jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau dihajar bagaimana gitu. Oh gitu ya? Tolong dikasih tahu Pak Farhad. Mau di dalam atau di luar saya tuh? Di luar aja sini. Rewas sekali nih orang. Kenapa bos? Rewas sekali bos. Iya. Orang Makassar kok? Iya, orang Makassar. Sangkam aja gitu. Sangkam aja. Ya, kayak aku. Jangan pegang kok. Dia jangan juga anu. Saya cuma Makassar datang. kan ya? Saya juga Makassar aja. Ini orang kau badik tuh. Air ke badi, cawu mi badi. Iya bos. Singkam aja gitu. Singkam aja gitu. Iya. Panggil Dia bos. nggak mungkin dia bilang mau hajar orang. Ada di Saya tahu. bicara. Mana ada buktinya? Ada di video. Mana? Coba lihat. Wartawan ada ya? Iya. Kasih lihat. Bilang mau hajar kamu nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin dia bilang begitu. Saya tahu kok ini orang kerja kecil. Oh kita kenal lama ya? Iya. Tadi kita mau gertak saya ya? Iya, karena ini kan mau langsung enggak. Nggak bisa ya? Iya. Nggak bisa ya? Iya, sama Nggak bisa. Mana yang bilang tuh? Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar. Gua hajar lu kalau berani ngomong saya, ya. Iya. Apalagi? Bapak dengarin bagaimana? Iya. Kalau kamu ngomong kasar, Ngeles lagi. Oh, iya ini makanya saya datang. iya. Kalau kamu ngomong kasar sama dia hajar katanya. Iya, saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh kan. iya. Kalau mau kamu nggak dia- kasar nggak ya udah. Panggil aja Bang Iya. Farhad. Ya. Itu Bang Farhad ya. Iya Pak, iya. Iya Pak, silakan. Maaf ya. Kira gentle datang nih bang. Iya, sesuai dengan kata-kata gua. Tadi kan sudah di WA, saya WA langsung ke Farhad. Oh iya. Udah masuk aja. Iya. Saya izin masuk ya Pak ya. Iya. Nah. Gak apa-apa kalau saya dokumentasi sebagai bukti ya. Enggak apa-apa. Enggak usah. Puasa dulu. Hah? Kamu aja.
Oh, saya perlu dokumentasi karena Nggak apa-apa ya kan kamu mau datang apa? Untuk apa kamu dokumentasi? oh, Di ya luar buat aja. bukti Kamu saya aja. datang. Kamu aja bos. Buat bukti panggil aja Bang Ya, Farhat. kenapa bukti? Ini kan sudah ada buktinya. Oh, bukti kalau saya datang ketemu langsung. Oh, ini kan sudah ketahuan kan? Ya, kamu datang. Coba aja keluar. Saya juga nggak apa-apain. Kan saya mau dihajar, Pak. Katanya mau masuk. Saya mau masuk ketemu. Cuma Iya, oke, saya kan masuk, sini. saya kan perlukan Saya undang barang masuk. bukti. Barang buktinya biar ada orang lihat Kan saya sudah ada datang. buktinya Pak. Nggak Boy. apa-apa. Panggil aja bapaknya keluar. Panggil bapaknya keluar. Saya juga nggak ngapa-ngapain, Pak. Saya bukan datang mau cari keributan atau Oh, bagus itu, Iya. itu bos. Bagus. tidak ada, saya tidak ada. Begini saya kasih tahu, saya kasih tahu. Bagus itu. Dengar dulu baik-baik. Ya kita orang Makassar Oh, ini kan. cocok, Minjo. Mau tahu Jisirin apa sih? Iya, bos. Cocok, Jaki pegang. cocok. Dengar Cocok, dulu baik-baik. Iya, masuk. mau- Dengar dulu baik-baik. Ini mau gua. Kuis saja. Dengar kau dulu baik-baik. Kalau di Makassar ada istilahnya kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang si Rita. Iya. Nesenjinnya. Nah. Jadi kalau saya ditantang mau dihajar, ku ambil si Rina. Jadi saya mau ketemu, bukan saya mau hajar orang, saya yang mau Nah, dihajar. tuh. Jadi kalau oleh karena itu saya mau lihat bagaimana Bang Farhat mau hajar saya. Kan dia bilang di situ, ya kalau kamu menghina dia, dia akan hajar. Dia kan kamu nggak hina dia kan? Loh, saya tidak tahu saya menghina dia tidak. Yang penting saya tahu aja saya mau dihajar. Jadi saya datang mau Nggak dihajar. bisa kamu berhenti di situ, di potong itu kan ada kata-kata. Itu permainan kata-kata Iya sih. saja Pak. Benar. Sudah, kita ini orang Makassar Iya. laki-laki. Iya, sama-sama laki-laki. Sudah pukul saja, saya juga tidak akan tuntut. Bawa orangnya ke sini. Masuklah. Ini wartawannya tidak boleh masuk ya. Sini aja bawa keluar orangnya. Kita bicara Iya, baik-baik. Bos. Dia mau pukul saya di sini kita baku. Ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu. Bu. Saya tidak pukul, saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saja kan. Saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kagak Enggak ya. lah ya, tahu. Daripada ini. Eh? Bagaimana wartawan? Ikut dong, Bang. Ikut tahu. Biar kalau ada apa-apa ada buktinya, ada saksinya, Bang. Hah? Ikut tahu. Satu ikut ya. Satu. Oh iya, ikut. Satu. Yang pakai handphone aja gimana? Nah, satu ikut. Anak buah aku. Mana anak buah Anak aku? buahmu aja yang paling dekat. Anak buah aku saya. Tahu ini. Lain mohon izin ya, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf. Abangku, izin lain. Makassar tuh bos, Makassar begitu bos. Yang sebenarnya sih begitu ya. Ini gentle nih ya. Jadi kemarin siapa yang mau hajar, ada juga statement kemarin yang mengatakan bahwa lu tahu rumah gue gimana gitu kan, lu tahu nomor HP gue gimana ya. Nah itu didatengin tuh. Seharusnya kalau orang didatengin ya samperin gitu. Dan mau menghajar tuh Abang Desi, tumben saya nih ya, tumben saya denger nih ya, tumben saya lihat juga orang datang ke orang yang mau menghajar dia gitu. Seharusnya kan orang hindar tuh ya, tapi Bang Deddy tidak. Katanya mau hajar, hajar aja gitu kan. Tapi bagaimana sih sebenarnya ini kan di luar rumah ya. Coba kita lihat waktu Bang Farhat sama Bang Denny ketemu ya. Ini dia videonya. Iya. Bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Saya dulu mau sini bos. Silakan Pak. Bagaimana klarifikasinya? Sini bos. Alah. Gimana? Saya ingin saya rekam ya. Apa ada apa? Supaya sama-sama enak karena saya tidak minum aqua, saya minum Cleo ya. Iya. Mohon maaf. Ya. Jadi saya pribadi kan kau bilang kau mau hajar saya. Seru Jadi sih. saya datang Sumpah nih, seru saya ini. pengen lihat kau hajar saya mau gimana karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Gini, Bos. Kita laki-laki kan kalau kita bicara. bos. Dengar. Kan saya sudah bilang dari awal. Farhat itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan? Dia kecil, ya kan? Permainan Udah kata-kata belasan tahun, di puluhan bangsa. tahun. Nggak mungkin bos yang pertama bilang mau hajar orang, nggak ada apa-apanya. Percayalah, ya. Pak, biar Pak akan Iya. bicara. Saya yang mau. Selamat datang di gubuk kami ini Pak Denny. Pertama saya ucapin terima kasih karena pertolongan Mas Denny ini kan Agus. Dan bagi kita Mas Denny orang baik. Persoalan saya dengan Mas Denny ini nggak ada masalah, hanya dari awal
memang niatnya untuk mediasi. Ya mungkin karena banyak pas ini ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan katanya mengomentari saya tai gitu kan, jadi saya berpikir kalau saya juga mau tai gitu kan. Lu kan orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? Maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan? Lu kan orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain, ya udah saya pikir Katanya lu pinter gimana? Lu pikir. ya, tapi menurut Pak Denny tai itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama, tai itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya great, hebat. Iya. Tai dalam bahasa Bugis artinya tidak. Ya kan? Masa? Ya, Saya mau tahu. nah, kau orang Bugis baru kau tidak tahu dari mana darahmu itu datang. Jadi bos, yang kita jangan tafsirkan dalam spesifik, kita Iya. tafsirkan secara umum. Begini saja. Ini bos, tai itu dalam pengertian umum itu jelek bahasa Indonesia. Begini Bapak, begini. Ya, Nggak usah kita bahas etimologi, kalau di KBBI tai itu juga tidak ada. Jadi masalahnya begini, saya kan bicara, saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Iya. Iya, iya. Oke, Benar. saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan, saya ada telepon kan, saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera. Kamu bilang mau datang, mau bawa kamera, saya bilang nggak usah. Nanti kameranya, pakai kamera saya kalau perlu. Setelah nanti sudah ada kesepakatan, silakan diambil videonya. Saya tidak akan upload. Ya. Silakan untuk kepentingan masing-masing supaya Portable, Ya, saya baik. bener. Oke. Kamu ngomong di situ seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak setuju kan? Iya. Boleh. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya ini orang Makassar. Kamu bilang mau ajar saya ini ada sirrik. Bapak sudah tahu kan? Kalau orang Makassar dibilang mau ajar pasti dia samperin. Karena itu kami punya kebanggaan dari kami punya suku leluhur kami. Iya. Jadi saya mainnya adat sudah. Ya saya juga orang Bugis, karena kita merasa dibilang tai juga, kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Bukan ini salah bos. Tahu gitu. Bukan. Tahu ya. Dan tadi makanya saya juga tadi kan sama wartawan, katanya Mas Denny mau ajak berantem sama siapa ya? Ada kan saya kirim dari berita itu kan sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung. Kamu nih biar orang pintar kan. Keren. Masa orang pintar tidak ngecek? Masa orang pintar tidak cross check? Masa orang pintar Gini bos. Tapi kan tidak ada satu pun komentar orang yang mengatakan wah dipuji Mas Denny, semua ngejek saya akibat kalimat itu. Lu tahu nggak kenapa lu diejek? Ya enggak, maksudnya Biar lu tahu nggak kenapa lu diejek, itu pertanyaannya. ya saya merasa saya nggak diejek, orang hanya buzzer aja. Kan lu merasa nggak merasa sekarang gini. Kamu kan bilang kamu dihujat, ya kan? Kamu di ini, walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengaku itu ada kan? Artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Nah saya tidak ikut campur masalah itu. Masalahnya kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari tempat saya. Kamu datang ikut campur di dalam, saya pun tidak ganggu ranahmu. Betul? Saya ada kan? Soalnya nggak ikut campur, kita membela. Tahan dulu. Membela atau tidak itu bicara namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya sekarang dia dikeroyok orang kan? Tenang dulu. Saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ, enggak kan? Tidak ada. Saya ada intervensi, tidak kan? Hanya pada saat kita janjian mediasi, ternyata klien saya juga tuh si Ican itu. Iya. Terus kedua, Novi juga Mas Denny kayak ngerjain aku, prank kita gitu. Orang udah Tahu nggak kenapa cancel? Nggak tahu. Karena ada Mas Farhad mau coba masuk lagi ke dalam, mau ikutan segala macam. Ya, kan saya udah bilang bahwa Mas saya nggak ikut ya. Iya sudah terlambat bos, saya ini yang ngatur biar bagaimana, saya kan juga ada tanggung jawab. Intinya beginilah, masalah antara Novi sama Agus kamu selesaikan. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Loh, persoalannya gini Mas, bukannya kita gitu kan, memang
Di itikat baik maaf itu nggak ada, kecuali Terserah itikat baik atau tidak. Pertama itikat baik harus datang dari diri kita sendiri. kalau saya sih welcome aja. Terserah. Ketika Mas Denny bilang mediasi, saya mau mediasi. Betul. Tapi sekarang kan kalau udah kayak begini bagaimana Pak Farhat mau selesaikan? Ya, sekarang juga salahnya di mana? Kan kita kan kecuali saya niat sama Agus. Sekarang kita mau bawa Agus ke Singapura, ke Malaysia. Walaupun dana itu di sana teman-teman sudah menyiapkan, nggak ada masalah, Mas. Iya, cuma kan ini kan jadi panjang, jadi segala macam, ya kan? Dan begini bos, ini cuma ada kesalahpahaman sedikit karena sama-sama darah Makassar, sama-sama panas, ya kan? Tapi tujuannya semua saya lihat bagus. Saya tidak panas-panas amat, Pak. Iya. Nah, saya kalau panas saya datang di sini. Apa Kak bos? Saya kalau panas saya datang sini mau pukul orang. Iya. Saya datang di sini mau dipukul. Jalan nggak siapa juga mau pukul tahu ini. Jangan diulang-ulang, sudah mau. Ya bagaimana kita kan dihajar ya kan? Yo tahu ini sudah mau bos sih. Nah, sampai mau pukul kok. Kalau saya sih, Iya. Tunggu dulu, jadi saya mau luruskan. Jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? kalau saya tuh punya LSM namanya hajar. Mobil saya juga hajar. Tidak, Hajar itu artinya hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang wajah muka itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Jangan Salaman dong. Ya, Tidak perlu salam-salam, sudah. Kawin. Nggak usah ngapain salam-salam. Kawin apa nih? Bos, begini, saya datang mau dihajar. Jadi kan kalau tidak jadi dihajar ya saya Ya, pulang. saya kan Jangan, juga namanya orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Saya nggak mungkin. Jangan mas. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Udah. Ya nggak bisa juga lah. Bisa Nggak dong, mungkin, jangan. itu kan. Ya udah kalau begitu, saya pulang ya. Saya izin. Mohon maaf saya ganggu malam. Masa kematangannya Pak Denny ditulis dalam begitu kan? Tapi dirimu atas kasus Agus ini seperti apa? Kok? Saya nggak ikut campur. Tanya aja sama yang pihak bersangkutan. Tujuan saya cuma itu aja datang. Ya. Apa? Nanti Pi, Pak. Nanti Pi urusan. Ya. Nanti bisa dibilang damai nih Pak. Kecewa nggak sih bang? Saya tidak apa, udah cukup. Kecewa nggak sih bang? Apa? Datang ke sini ternyata nggak jadi dihajar gitu. Nah, yang penting saya pegang omongan saya. Kata-kata saya perhatikan. Itu aja sih. Thank you Bang Denso. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Denso. Nah gitu, gentle gitu, laki begitu ya. Laki begitu, jangan sekarang setelah disamperin beda cerita begitu. Ya, siapa sih yang berani sama Densu katanya? Banyak kan termasuk lo katanya. Ya, gitu. Jadi ini sebenarnya sih hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi sebenarnya. Sekali lagi memang kita tahu sendiri bahwa banyaknya sekarang donasi yang Agus terima itu kan salah satu peran dari Bang Denny begitu di dalam podcastnya beliau begitu ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ya kenapa sekarang kita ikut sertakan dalam permasalahan ini begitu. Banyak juga sebenarnya benar ya, kemarin disebut-sebut juga bahwa ini gara-gara ini gitu yang disampaikan di sebelah sana begitu. Yang kenyataannya bahwa kalau tidak ada podcast yang terjadi di podcastnya Bang Densu kan Agus tidak akan nerima tuh ya. Donasi yang begitu besar begitu. Itu kan rezekinya Agus. Iya, itu memang rezeki. Tapi kan adanya rezeki itu kan karena apa yang sudah dilakukan Bang Densu sama Teknopi. Gitu dong ya. Sekarang kalau hanya mengandalkan itu kan rezekinya Agus. Iya, kalau diam di rumah kan kemarin kan diam di rumah itu siapa yang fasilitasi untuk mendapatkan rezeki yang didapat sekarang. Begitu logikanya. Ini kan rezekinya Agus gitu. Melupakan kebaikannya orang, merupakan kebaikan yang sudah dilakukan Abah Densu dan Teknopi. Tapi sekali lagi memang saran Gus ya, ada juga di video sebelumnya juga Bang Densu sampaikan begitu. Nggak usah pakai Bang Farhat untuk jadi pengacara. Minta maaf, klarifikasi, selesai sebenarnya. Ya, nggak usahlah sosok ngartis sekarang ya. Bangga diundang ke sana kemari. Semakin lama Anda diundang itu semakin dihujat itu loh Gus. Ya, tapi coba teman-teman ya kita dengar juga pernyataan dari Bang Farhat ya setelah didatengin sama Bang Densu. Ini dia. Pertemuan tadi ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang? Nggak ada, kan nggak ada. Dia nggak minta maaf, saya jangan minta maaf. Cuman Denny kelar gitu. Kalau gitu kan tidak ada. Saya permisi pulang, ya sempat ya nggak usah salaman. Tapi ketika saya jelaskan, ngomong ini, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini.
clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian dia juga kita clear ada masalah udah di situ. Jadi kita nggak perlu lagi kayak Novi Iya dan sih. harus tunjuk kaki gitu, Seharusnya begitu sih bang. ya kan? Nah menurut saya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani Iya. gitu. Sudah bilangin menginjak kalimat tai yang mau ditafsir, tapi dia mengatakan, harusnya kan dia minta maaf nih, terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain tai, terus kita disuruh menghajar dia, kan nggak mungkin, betul kan? Yang ada, lu bilang gua tai aja itu sudah satu kesalahan, terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351 penganiayaan. Atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170 pengeroyokan, kan rugi banget gitu. Nggak mungkin gitu, ya nggak? Sedangkan orang hanya 1 kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya dendanya 1 miliar, kenapa harus? Kan? Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ya, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar. Gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat 1 kata bodoh. Jadi jangan sembarang mengejek orang, jangan sembarang menghina orang. Boleh, kamu ejek, nggak usah sebut namanya. Kamu tunjukkan, jangan tunjukkan fotonya. Kamu bilang aja oknum, sebutin nama singkat tuh nggak ada masalah. Jadi mas yang di dalam itu ada podcast itu seperti apa mas? Enggak, dia bawa kamera aja gitu. Kalau saya kan nggak mungkin saya foto dia gitu kan. Kalau dia udah bawa kamera. Bagi gitu. bukti ya. Saya mengucapkan terima kasih sudah bantu Agus gitu. Ya, terus dia menyalahkan saya katanya masuk ikut campur sehingga jadi kisruh. Nggak ikut campur, saya membela. Ya, dia nggak mau ikut campur, terus itu Denny Sumargo punya peran penting untuk menyelesaikan ini. Orang yang paling berhak atas uang ini untuk melindungi Agus itu adalah Denny Sumargo. Tapi abang sempat menyampaikan itu ke Denny kan? Udah, Tanggapannya? ya dia seolah-olah Agus ini kenapa ngelaporin polisi Iya sih. gitu. Jadi saya lihat kok Denny sayang sekali sama Novi gitu. Ya kan, dia tahu nggak? Artinya nggak turbinya dari Sumargo terlibatnya abang di dalam ini? Ya dianggap bola liar gitu. Ya karena memang dia kan bersahabat dengan Novi, dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini karena terkait saya gitu. Tapi kalau dia selesaikan, tetap aja Agus tidak akan mendapatkan haknya gitu. Kita kan belum tahu nih bang ya, belum tahu. Saran sih sebenarnya bagus juga sih bang. Ini sih saran dari orang kecil begitu ya. Coba lepas Agus gitu kan, biar nanti Agus akan mendatangi Teh Novi begitu. Kalaupun nanti kan kemarin itu memang dan tadi juga sempat disampaikan bahwa Bang Densu juga siap mediasi kok ya, tapi tanpa abang begitu ya. Nanti apapun hasil mediasi ya harus paham peran masing-masing lah, siapa sebenarnya si Agus itu begitu dan siapa sebenarnya Teh Novi itu begitu. Dan Densu ini memang merasa bertanggung jawab karena iya benar juga sih dari podcastnya Bang Densu. Tapi kan sekali lagi banyaknya donasi yang terkumpul itu kan ya salah satu peran Bang Densu begitu untuk fasilitasi itu begitu. Dan ini sebenarnya kita terima kasih luar biasa ke Bang Densu terutama Agus sehingga bisa mengumpulkan donasi sebanyak itu begitu. Ya, tapi kalau niatnya abang juga ingin ngebantu si Agus, benar juga sih kalau memang uang itu adalah milik Agus, coba biarkan kesempatannya dulu untuk menyelesaikan. Karena awalnya kan nih si Agus yang menghubungi Teh Novi yang menghubungi Bang Densu sehingga banyak donasi yang diserahkan ke Agus. Ini kan satu lingkaran begitu jadinya kan. Nah, kita kembali ke awal lagi Bang, waktu klarifikasi. Jadi abangnya nggak usah ikut dulu begitu kan. Biarkan saja dulu mereka selesaikan. Wawa juga nggak usah ikut dulu. Biarkan di sana itu ada Agus, ada istrinya, ada Teh Novi sama Densu. Ya, nanti kan bagaimanapun klarifikasinya kan Bang Densu kayaknya nggak akan neko-neko sih sebenarnya kalau nanti apa yang menjadi kekhawatiran abang sekarang akan dilakukan oleh Bang Densu kayaknya enggak sih. Itu kayaknya mustahil itu ya, karena kita tahu sendiri Bang Densu itu kayak gimana begitu ya. Jadi biarkan saja gitu sekarang udah berhenti sementara ngurusin Agus kalau memang ada itu niat baik dari Abang Densu untuk memediasi begitu sebenarnya Bang ya. Kita lanjutin sebentar. Yang sebenarnya sekarang kan sudah dikuasai oleh Novi. Denny pernah mengatakan dia janji akan mengganti uang itu. Mengganti uangnya siapa? Agus. Sebenarnya kita sih nggak usah ngejar Novi juga nggak apa-apa, cukup cari daun Denny aja kan. Nah, tapi kan Denny kan pulang dari Korea dia tidak mengikuti perkembangan bagaimana pengacaranya dari Novi yang mengatakan uang itu kalau dipakai 100 sisanya buat orang buta lainnya kan. Gitu kan. Itu kan
cara-cara provokasi. Mulai mereka menggiring kan, oh ini untuk berobat gitu. Padahal kalaupun berobatnya selesai kan bisa jangka panjang, bisa untuk dia bisnis, bisa untuk makan dia, atau mungkin didepositokan uangnya buat dia, tergantung dia lah. Kalau diuntungkan bisa beli rumah, tapi toh nanti akhirnya dijual, mending dia kira-kira hidup berapa tahun lagi. Sekarang usia misalnya 40, 30 tahun lagi, berarti kalau 1 bulan 2 juta atau 5 juta, satu tahun 60 juta, 10 tahun 600 juta, berarti 1,2 miliar bisa 20 tahun, gitu. Ya kan? Nah, jadi gitu aja hitungannya. Jadi jangan dia digiring, diejek bahwa uang ada ke BPJS. Nggak ada yang mengiring. Sebenarnya dia ini orang baik. Saya juga gak nyangka sampai dia membuat Pak datang aja, nggak enak, saya nggak asik gitu. Aku nggak asik gitu, nggak merasa nggak nyaman harus Denny datang ke rumahku minta saya pukul dia kan, kurang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Ini kan masalah tinggal telepon udah selesai ya. Betul nggak? Tadi saya teman-teman tanya, saya udah diskusi, apakah kalau dia masuk rumah kita pukul, ataukah kalau dia pukul kita balas, ataukah kita bikin dia emosi, dia mukul, kan banyak sekali alternatif tadi. Tapi yang saya coba, saya sholat dulu, habis sholat dulu saya tenangkan hatiku. Akhirnya, karena kalau pesan ibuku, ya bapakku, kalau kamu emosi lebih baik kamu berwudu dan pergi sholat, sholat. Nah, kenapa? Ya mudah-mudahan bisa tenang gitu. Mudah-mudahan tidak ada setan yang memancing, memperkeruh. Dengan cepatnya di sini, saya anggap nggak ada setan lagi, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya agak nggak asik juga ya, sebenarnya nggak asik gitu. Tapi ya, saya malah mikir jangan-jangan nanti kita ditempelin dulu sama dia tuh, atau marah gitu kan. Tapi saya pikir dia kan orang makan gitu. Sebenarnya nggak perlu gua mukul gini. Saya malah menggambar, malah teman saya nakutin bahwa Denny orang Makassar mau satu badik, mau bawa badik, bahaya nih. Jadi kalau kurus dikit mungkin nggak tembus badik, ini gemuk nih. Ini mudah nyobeknya ini kan. Terus apa saya mau badik juga kan, betul nggak? Ya pokoknya udah pikir itu nggak enak gitu. Ya tapi saya bilang nggak, masa gua nggak datang, dia udah datang, gengsi dong gitu kan. Nah, saya bilang Denny ke rumah para tabas bukan untuk silat, tapi silaturahmi, betul nggak? Bukan mencari niat dan niati, tapi mencari niat dan damai. Cari damai, bukan cari dani, tapi cari damai. Kan betul nggak? Kemudian kita nggak bicara panjang, dia bilang selesaikan urusan itu. Dia Permisi baik, mungkin ya pokoknya dia nginjak terus di tanah di rumah saya, kakinya diinjak kayak gini, nah gitu mungkin. Udah kayak kuda itu kalau tutup gitu, nggak tahu artinya apa ya. Apakah dia sebelum masuk rumah saya berdoa, apakah dia keluar juga berdoa gitu kan. Tapi yang jelas kan saya udah sebelum Denny ketemu saya udah bilang, Denny udah klarifikasi kalimatnya, ditafsirkan yang positif ya. Kalau misalnya kalimatnya Denny itu dari depan tae, tapi kalau mungkin dia nyuruh saya baca dari belakang gitu kan, gitu ya. Misalnya dia kayak gitu kan, jadi makan, betul kan? Kalau tae ya. Jadi saya anggap Denny menyuruh saya jangan baca dari depan. Kalau dari depan tae, tapi kalau dari belakang makan, kan? Oh, boleh juga lah pikiran begitu. Makanya kalian lain kali jangan marah, jangan cepat marah. Kalau orang bilang tae itu artinya makan. Saya menahan diri, memang makna habis wudhu sholat itu tenang aja gitu. Jadi mungkin besok melihat saya punya wajah bukan wajah-wajah pelawan atau perang ya. Mungkin juga ya. Itu kebetulan bertepatan waktu habis sholat saya datang turun. Ya memang saya udah mempersiapkan pakai celana training. Ya mungkin pakai baju lebih sopan rapi. Ya, saya khawatir awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya. Takutnya terjadi apa-apa kan, soalnya Denny ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia pukul saya KO kan, ntar ya gak ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul gak? Nah, akhirnya, tapi saya berpikir gak mungkin lah, gak mungkin orang penjahat aja datang ke rumah kita mikir untuk macam-macam kan, apalagi saya ada wartawan ya udah, saya pakai rapi, pakai bando, nah, mungkin dikira perempuan ya, pakai bando. Akhirnya ngomong, dia minta izin untuk diambil podcastnya juga, silahkan aja gitu, jadi nanti bisa dilihat apa keterangan gitu. Ya kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa
Memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu, dan saya anggap ini adalah rezeki dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Sampai di sana klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah. Pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul gitu. Nah, jadi gitu ya, mau hajar mau pukul gitu, apapun konotasi yang di sana, kalau arti umum ya begitu gitu kan. Tai itu memang ya itu sih. Tapi sebenarnya sih respon yang disampaikan oleh Bang Densu sehingga ada kalimat tai itu memang kalau secara pribadi ya wajar sih gitu kan, dari apa yang kemarin kan memang Bang Densu saja disalahin gitu. Yang masuk dalam penyebab gitu ini terjadi begitu, dipersalahkan yang sebenarnya kan kita tahu sendiri bahwa Densu lah yang memfasilitasi begitu ya gitu. Jadi ya wajar lah orang emosi ya, syukur-syukur hanya dipanggil tai gitu kan, syukur-syukur tuh orang yang udah berbuat baik memfasilitasi dibilang sekarang penyebab ini kan ya wajar sih emosi begitu kan. Tapi kita ya di akhir video selalu sampaikan untuk jangan cepat termakan hoax ya, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakhir fatal. Jadi segitu aja video sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.